jelas dalam pasal 65 dikatakan ayat 1-nya pilkada di Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali. Terlibat dalam pertarungan politik Pilpres di 2024. Ketika hari ini UPA sudah hadir di Aceh, berapa persen Bang UPA itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berbahagia ini, Rajut Project kehadiran seorang tamu spesial yang kiranya cukup familiar di kalangan politisi maupun masyarakat pada umumnya. Di depan kita Bang Nur Zahri. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Agenda ke Langsa Bang, dalam hal Bang? Pulang kampung. Pulang kampung. Ini dia nih menarik nih. Kalau kita bicara Bang Nur Zahri, sangat terkenal di mata politisi, terutama juga di kalangan aktivis. Sejarah sedikit Bang. Bang Nur Zahri, putra asli Langsa. Insya Allah. Dari Bang, kampung Bang? Kampung Tengah. Tapi kalau awal-awal dulu sebelum orang tua punya rumah tetap, si pindah-pindah ya. Ada pernah di Blang Senibung, pernah di Blang Paseh, dan pernah di Rumah Potong, dan alhamdulillah terakhir rumah tetap sampai sekarang di Lorong Permai, Kampung Tengah. Kampung Tengah, Lorong Permai Bang ya. Nah sedikit Bang, kita mau mengenal sosok Bang Nur Zahri. Belum kurang terkenal sih. Iya Bang, maksudnya gini Bang, kita akan melihat hari ini jejak rekam Abang di media tulis, di media berita, di Facebook, dan juga Abang seorang politisi. Tapi sebelumnya kita coba menggali Bang Nur Zahri ini. Kalau kita lihat dari nama Nur Zahri ST, ini kan lulusan sarjana teknik, tapi jalurnya kok politik. Nah ini kan pasti ada sejarahnya Bang. Kiranya Bang bolehlah kita berbagi sedikit Bang jejak rekam Abang sehingga Abang masuk di dunia politik. Sedikit saja Bang kira-kira. Ya kalau dunia politik saya pikir tidak ada disiplin ilmu pasti ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ada jurusan politik, tapi kita lihat banyak alumni sarjana politik yang kemudian malah tidak jadi politisi gitu ya. Dan memang sejarah politisi itu dari berbagai latar belakang disiplin ilmu gitu. Yang lebih mendorong sebenarnya kan dunia politik itu lebih akrab dengan dunia organisasi. Nah jadi kebetulan saya terutama ketika masa kuliah itu memang terlibat dalam beberapa kegiatan aktivitas keorganisasian. Kalau lebih dikenalnya dengan label nama aktivis lah. Sempat terlibat dalam aksi demo menurunkan Soeharto tahun 98 kan. sempat menginap di gedung DPR RI kan. Nah, pernah nginap di atap jadi DPR RI. Abang orang yang pernah menduduki atap DPR RI kala itu. Next Bang. Nah, jadi hal-hal itu yang kemudian menjadi passion saya kemudian kan. Ternyata di dunia keaktivisan, dunia keorganisasian itu saya menemukan hal yang saya minati gitu. Jadi bisa dikatakan saya jadi hobi lah di situ. Nah, kemudian memang kondisi pasca reformasi, kondisi Aceh itu sedang isunya sedang naik daun, terutama isu pencabutan DOM kan. Kemudian isu konflik di Aceh. Nah, dan saya sebagai salah satu putra Aceh yang punya kesempatan kuliah di Pulau Jawa, tentunya punya atensi terhadap daerah sendiri. Di situ yang kemudian menyebabkan saya mengalihkan kegiatan aktivitas saya, dunia aktivis saya ke dunia aktivis membela Aceh. Nah, jadi kita pernah membuat waktu itu Langsa, kota Langsa masih bergabung di Aceh Timur. Jadi saya pernah membangun sebuah organisasi namanya Forum Mahasiswa Aceh Timur di Bandung. Kemudian saya ketuanya. Belakangan
sampai saya terpilih menjadi Ketua Ikatan Pemuda Aceh di Bandung untuk seluruh mahasiswa Aceh yang ada di Bandung, dan isunya meningkat juga ya, menjadi isu secara nasional. Terus bergerak, kita buat acara pertemuan-pertemuan dengan aktivis-aktivis Aceh, baik yang ada di Aceh, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di dunia internasional, dari luar negeri, yang bermuara kemudian pada pembuatan Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau atau Kompas. Yang kemudian kita kenal, Kompas ini melahirkan sebuah organisasi yang namanya Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Yang pernah melakukan kegiatan aksi referendum pada tahun 99. Dan Abang ada di situ saat itu? Kita kebetulan waktu itu sebenarnya ada dua organisasi besar di kalangan aktivis Aceh. Di Aceh dikenal dengan KARMA, Koalisi Aksi Mahasiswa Rakyat Aceh. Kemudian ada KMPAN, Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara di luar Pulau Aceh, mulai dari Medan sampai ke Surabaya waktu itu. Nah, jadi kita bagi tugas. Nah, karena kita walaupun aktivis tapi juga punya latar belakang dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, tentunya kita nggak boleh meninggalkan dunia pendidikan. Tetap. Nah, jadi sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh itu lebih kita dorong teman-teman yang aktivis Aceh yang itu lebih banyak bergerak. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan di luar Pulau Aceh itu lebih kepada teman-teman KMPAN. Nah, termasuk kalau kegiatannya di Bandung, tentunya teman-teman mahasiswa dan pemuda Aceh yang ada di Bandung yang kemudian lebih dominan melakukan kegiatan itu. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman dan mungkin istilahnya kenyamanan saya secara pribadi dalam dunia aktivis itu yang menyeret saya kemudian terjun ke dunia politik. Nah, walaupun sebenarnya ada lompatan sejarah, saya beralih dari aktivis menjadi politisi. Jadi ceritanya waktu itu saya sebagai ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh di Kota Bandung bertanggung jawab terhadap beberapa narapidana politik dan tahanan politik yang ditahan di Kota Bandung. Nah, ini yang menarik. Itu yang menarik di situ. Nah, jadi pada waktu tahun-tahun 2003, semenjak dicabutnya status jeda kemanusiaan dan penetapan darurat militer di Aceh oleh Presiden Megawati pada waktu itu, beberapa aktivis GAM ditangkap dan dikirimkan ke Sukamiskin. Salah satunya ada almarhum Mentro Muhammad Lapuawe, ada Teku Kamurzaman atau Ampunman, kemudian ada Amni Ahmad Marzuki yang mereka ditahan di sana, dan sebagai ketua pemuda dan mahasiswa Aceh yang ada di sana tentunya punya tanggung jawab moral untuk menjaga orang-orang tua kita yang ditahan di sana. Jadi saya melakukan kunjungan-kunjungan lah. Namun kalau bicara mengunjungi tokoh-tokoh tersebut yang Abang sampaikan, itu kan tidak mudah. Malah sedikit kita mendengar dan perlu kita gali nih, malah dengan susahnya mengunjungi tokoh-tokoh tersebut yang menghuni penjara di Sukamiskin kala itu, Abang malah membuat sebuah skenario agar bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh kala itu. Kira-kira benar tuh? Ya, ada cerita menarik pada waktu itu. Memang cerita itu juga bukan mengubah, kemudian menciptakan sejarah hidup saya hari ini gitu. Iya. Jadi awal kala ketika mereka dibawa ke Sukamiskin, mereka ditahan di ruang isolasi, tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat umum, kecuali keluarga-keluarga terdekat. Nah, pada waktu itu karena saya menjadi ketua mahasiswa Pemuda Aceh, saya mendapatkan telepon dari luar negeri pada waktu itu, dari Swedia. Tepatnya kalau nggak salah saya pada bulan Januari tahun 2005. Nah, kebetulan di Aceh lagi sedang dimulainya proses perundingan Helsinki pada waktu itu, karena setelah tsunami. Nah,
pihak pimpinan GAM yang ada di Swedia itu pingin juga mendengar pendapat-pendapat para pimpinan GAM yang ada di Aceh. Iya, iya. Karena rata-rata yang ikut proses awal perdamaian Helsinki ini diikuti oleh para petinggi GAM yang ada di luar negeri. Gitu. Nah, jadi mereka ingin juga pendapat para tokoh-tokoh pimpinan GAM yang ada di sini selain tentunya para panglima yang ada di lapangan. Gitu. Nah, untuk mengontak Tengku Muhammad Lampuawe, kemudian Ampunman dan Bang Ahmi Amal Marzuki, karena mereka ini sebelumnya adalah juru runding GAM. Iya, iya. Nah, jadi tentunya perlu perantara. Nah, jadi dikontaklah saya untuk membangun komunikasi untuk menyampaikan hal-hal dan juga mengambil jawaban yang harus saya kirimkan ke Swedia pada waktu itu. Nah, dan kondisinya pada waktu itu saya belum kenal siapa Menteri Muhammad, yang mana orangnya, cuma namanya apa, saja. Nama saja. Ampunman juga seperti itu kan, saya belum pernah lihat wajah beliau. Tengku Amni Ahmad Marzuki juga seperti itu, saya nggak kenal. Jadi dalam kebingungan, apapun cerita karena ini amanah, ini harus saya lakukan. Harus jumpa. Nah, jadi sehingga saya berinisiatif pada waktu itu saya panggil beberapa teman-teman saya yang ada di Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh di Bandung. Kita musyawarahkan, muncullah ide, kemudian karena resikonya tinggi, bisa saja nanti akan orang yang akan mengunjungi itu akan dituduh sebagai separatis juga, langsung ditangkap gitu. Jadi saya ambil resiko itu biar saya yang tanggung jawab. Cukup berani, Bang. Kemudian untuk membuat skenario supaya tidak terlalu politis, saya ajaklah salah satu dari kader saya, kader di Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh ini untuk menemani saya, dan kader itu perempuan. Nah, jadi perempuan, jadi kita datang hari itu hari Minggu, saya ingat sekali hari Minggu, karena ada beberapa insiden, karena jauh dari kota Bandung ke Sukamiskin itu agak lumayan, sekitar 30 menit perjalanan. Sampai kami dalam perjalanan kena razia. Ya intinya bersejarah lah perjalanan itu. Dan ketika sampai di penjara Sukamiskin, disitulah yang saya meminta bertemu lewat gerbang yang hanya dibuka satu celah kecil. Kita ketok, kita bilang kita ingin menjenguk salah satu tahanan yang ada di situ. Ditanya, kenapa hari Minggu? Karena saya keluarganya, saya katakan, saya keluarganya datang dari Aceh. Jauh-jauh datang, saya sampainya hari Minggu, jadi nggak mungkin saya datang hari lain. Nah, dengan segala perdebatan, akhirnya mungkin karena yang dilihat adalah yang datang seorang pemuda bersama seorang pemudi, mereka yakin bahwa ini memang betul-betul keluarganya. Sebelum ketemu juga kami sempat diinterogasi oleh langsung kepala lapas. Karena tahanan yang akan kami jumpai ini adalah kategori tahanan level tertinggi lah, level tinggi, kategori isolasi. Dan kepala lapas langsung bertanya nih, kamu siapanya? Oke, saudara, tapi saudara siapanya? Langsung spontan saya katakan saya keponakannya. Nah, jadi oke, orang ini sambil senyum-senyum, ya kita nggak apa, yang agak sedikit gugup ya. Nah, jadi dibawa ke sebuah ruangan yang agak terbuka, agak lebar. Tiba-tiba masuk 3 orang, dibawa 3 orang yang gayanya mungkin ya gaya biasa-biasa saja. Apalagi Menteri Muhammad memang karakter beliau karakter yang memang awam sebenarnya, bukan karakter tokoh hebat. Nah, saya nggak kenal beliau nggak kenal saya, jadi kami pandang-pandangan, nggak ada yang menegur. Nggak ada yang memulai. Karena saya nggak tahu bahwa itu 3 orang yang akan saya ketemu. Nah, saya pikirnya masih ada orang lain yang akan ketemu. Jadi kepala lapas mungkin melihat kecanggungan itu, dia tanya, dia bilang,
Ini sebelum kalian bicara biar saya tanya dulu. Ini Pak Tengku, dia bilang, ini siapa Anda? Nah, spontan Menteri Muhammad menjawab, ini keponakan saya. Nah, jadi saya nggak tahu, mungkin ada ikatan batin yang tersambung. Kemudian jawaban itu yang kemudian membuat cair suasana. Kepala lapas kemudian dia tertawa, dia mengatakan, untung jawabannya sama. Nah, kalau tidak sama mungkin pertemuan ini kami batalkan jawaban yang dikatakan oleh kepala lapas kan. Dan alhamdulillah kami kemudian ditinggalkan berlima di dalam ruangan. Nah, disitulah saya kirimkan pesan dan juga saya berikan sebuah kartu nomor handphone. Karena perintahnya cuma bawa kartu saja, tidak bawa handphonenya. Jadi saya bawa kartu saja dan alhamdulillah pertemuan itu berlanjut, komunikasi ketiga orang ini dengan pimpinan GAM yang ada di Swedia terus berlanjut sehingga proses perdamaian di Helsinki bisa mulus terlaksana. Dan pertemuan-pertemuan itu terus berlanjut, kemudian sampai di perdamaian, hari perdamaian tanggal 15 Agustus 2005, ketiga orang ini dilepaskan, pulang ke Aceh, dan sudah mulai memimpin lagi gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Salah satunya ada tugas tanggung jawab mereka adalah membentuk partai lokal. Nah, jadi ketika membentuk partai lokal inilah kemudian Menteri Muhammad Lampauwe menelpon saya waktu itu masih di Bandung. Masih di Bandung. Telepon saya, beliau minta saya pulang untuk membantu beliau merancang sebuah partai politik sesuai dengan amanah MUI Helsinki. Nah, disitulah saya kemudian tinggalkan label aktivis dan terjun ke dunia politik. Nah, cukup menarik kisah yang dibangun. Dari aktivis menuju politik juga. Oh ya, satu lagi. Kader saya yang perempuan yang menemani saya yang ke tahanan sekarang jadi istri saya. Pucu dah cinta ulam putih bu. Nah, berarti waktu itu perjuangan yang luar biasa bersama kader yang hari ini menjadi istri. Kemudian lanjut abang menuju politik. Artinya di sini secara tidak langsung kita melihat sosok orang yang bagian daripada tim pendiri Partai Aceh. Ya. Dan itu menjadi awal mula abang menuju wilayah politik. Nah, singkat cerita, apa yang menarik di Partai Aceh? Abang langsung mengiyakan permintaan ketika ditelepon kala itu. Saya punya satu sifat yang mungkin jadi karakter saya gitu kan, untuk yang istilahnya saya sangat tertarik dengan tantangan yang baru. Dan partai politik bagi saya sebuah tantangan yang sangat baru dan memang menarik untuk dikerjakan. Kan. Saya nggak punya latar belakang partai politik, gitu. Dari semenjak baik sekolah maupun kuliah saya nggak pernah terjun ke dunia politik, tidak pernah ikut partai politik, tidak pernah menjadi kader partai apapun. Pure aktivis. Malahan menjadi bagian daripada Angkatan 98 yang duduk di atas gedung DPR, di gedung para politisi. Dan bahkan organisasi-organisasi under partai pun saya nggak pernah ikut. Tidak pernah ikut. Termasuk HMI saya nggak pernah ikut. KMPI juga tidak pernah. Nah, jadi ini sesuatu yang baru yang bagi saya mungkin jadi tantangan juga. Kan apalagi ini berimplikasi terhadap proses perdamaian di Aceh. Karena partai politik lokal yang dimaksud di dalam MOU ini bagian dari upaya mempertahankan perdamaian yang sustainable, yang berkelanjutan di Aceh. Sehingga ya saya coba gitu. Kita ada berapa orang waktu itu, ada sekitar 9 orang. Ada Tengku Yahya Muad, ada saya, ada Bang Hermiadi, ada Tengku Anan Ransa, ada Said Farul Razi, ada Bukhari, ada Martunus, gitu. Ada 9 orang. Dan abang paling muda waktu itu? Ya, waktu itu saya umur, kalau di 2005 berarti sekitar 24 tahun. Wow.
26 tahun. 26 tahun. Itu sangat muda itu. 26 tahun. Nah, jadi dengan segala keterbatasan di antara kita itu ada satu orang yang Pak Zulkifli, beliau mantan politisi P3. Karena kalau dulu di Aceh ini rata-rata para pendukung GAM banyaknya dari P3, ya. Orang-orang tua zaman, bukan P3 sekarang. Ya. Bukan P3 sekarang. Jadi beliau yang punya pengalaman itu. Dan kami rata-rata itu nggak punya pengalaman partai politik. Iya. Jadi kita pelajari semua partai. ADRT partai-partai yang lain seperti apa, ada partai kader, ada partai yang bisnismen, segala macam kita pelajari gitu kan. Dan alhamdulillah kita berhasil merumuskan sebuah partai yang ADRT-nya itu sangat jauh berbeda dengan partai-partai lain. Strukturnya juga berbeda. Makanya kalau struktur di Partai Aceh itu ada istilahnya tuh HP, tuh halapan. Gitu. Itu nggak ada di partai-partai lain. Dan itu di partai kita, lokal ini, di Partai Aceh ada. Di Partai Aceh ini memang kita ingin menghidupkan sejarah Aceh. Gitu. Jadi kita selain mempelajari bagaimana partai-partai lain yang sudah ada, baik lokal maupun internasional, tapi kita juga mengkaji proses sejarah di Aceh seperti apa. Karena cita-cita kita adalah kita akan membangun partai yang nantinya partai ini akan memegang pemerintahan di Aceh. Tentunya pemerintahan Aceh akan dijalan dengan prinsip-prinsip sejarah Aceh yang masa dahulu. Karena kita tahu Aceh yang jaya itu adalah Aceh yang di masa lalu. Kalau sekarang kita udah sangat menurun. Sehingga kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Dan tentunya ilmu-ilmu yang dipraktekkan oleh para pendahulu kita itu banyak yang benar karena berhasil. Gitu kan. Jadi itulah yang kita ambil termasuk dari sisi struktur Partai Aceh. Dan awal mula itu kita bicara Bang, Partai Aceh berdiri. Abang bagian daripada tim yang membentuk Partai Aceh. Abang berkecimpung di politik. Nah, ketika awal mula Abang mendirikan maksudnya menjadi bagian tim yang mendirikan Partai Aceh, tentu saya ada pertanyaan yang agak berbeda mungkin Bang, agak menarik di sini. Saya membaca salah satu media, malah Abang menjadi tim yang membentuk SIRA ya Bang ya, terlibat di SIRA waktu itu. Malah orang yang menolak SIRA menjadi partai. Begitu kira-kira Abang. Nah, kenapa Abang malah tertarik di PA ini selain secara histori ini? Apa yang membedakan di antara dua ini? Ya, SIRA itu kan organisasi yang kita bentuk untuk sebenarnya tujuannya dia lembaga ad hoc dia, bukan lembaga permanen. Iya. Hasil dari Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau. Yang Abang sampaikan tadi di awal. Nah, anggotanya adalah perwakilan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang hadir. Ada 118 organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh dari seluruh dunia yang ikut acara Kompas. Wow. Nah, jadi kita pilih 17 orang pada waktu itu untuk bekerja dalam sebuah badan yang tujuannya adalah mengkampanyekan kesimpulan dari kongres tersebut. Kesimpulannya adalah Aceh minta referendum. Nah, sehingga kita bentuk badan pekerja namanya untuk mengkampanyekan referendum. Sehingga tugas pertama SIRA itu adalah dia mensosialisasikan referendum. Silaturahmi kepada ulama-ulama, silaturahmi kepada tokoh-tokoh Aceh, tokoh-tokoh di nasional. Kita sosialisasikan bahwa penyelesaian konflik Aceh satu-satunya adalah referendum. Kita bukan bagian dari GAM. Waktu itu. Nah, dalam perjalanan organisasi SIRA ini yang dari badan pelaksana atau ad hoc, dia bertransformasi menjadi organisasi permanen, menjadi lembaga yang permanen, kemudian keanggotaannya tidak lagi berkaitan dengan organisasi-organisasi lain. Mahasiswa. Nah, saya kebetulan pada tahun 2005 ketika saya pulang dari Pulau Jawa ke Aceh, itu dipilih jadi sekjen SIRA. Belakangan dalam diskusi-diskusi kita terkait dengan perdamaian, karena di MH Helsinki juga tokoh-tokoh SIRA juga terlibat. Saya juga berkesempatan ke luar negeri waktu itu. Sebelum penandatanganan bulan 8 2005, saya bulan 7-nya ada di Swedia.
Itu juga atas nama aktivis SIRA waktu itu hadir di sana ya. Nah, jadi kita ikut dalam proses perdamaian itu. Waktu itu kita sepakat bahwa yang bisa meliding atau memimpin proses perdamaian dari versi Aceh adalah GAM. Dari versi Indonesia tentunya pihak pemerintah Indonesia. Karena berdamai dua pihak. Nah, jadi kita sepakat bahwa yang meliding atau yang memimpin proses perdamaian di Aceh adalah pihak GAM. Nah, sehingga kita juga sepakat untuk membesarkan gerakan GAM-nya untuk menjaga perdamaian. Ternyata dalam perjalanan terjadi gesekan di level beberapa elit, termasuk di elit SIRA sendiri dan elit GAM terkait dengan pemilihan calon gubernur yang pertama sekali pada tahun 2006 yang kemudian berimplikasi terjadi pengelompokan elit di dalam GAM. Belakangan kelompok-kelompok ini juga mencari ruang ekspresi politik sendiri masing-masing, termasuk Nazar sebagai ketua SIRA. Nah, terjadi diskusi juga di SIRA bagaimana konteks peran SIRA ke depan di dalam konteks perdamaian ini. Nazar dan beberapa teman itu mengusulkan supaya SIRA ini menjadi partai. Tapi saya secara pribadi mengatakan tidak strategis apabila kita mendirikan partai di luar GAM. Sedangkan kita dari awal mendukung GAM dan juga kita yakin bahwa yang bisa memimpin perdamaian ini adalah GAM. Tapi satu sisi kita mendirikan partai yang otomatis nanti partai ini akan bertarung dengan partai yang akan didirikan oleh GAM. Karena pada waktu itu GAM belum ada partai. Walaupun sebenarnya di sisi lainnya saya sudah dimintai oleh pimpinan GAM untuk merancang partai. Nah, juga beberapa teman SIRA sebenarnya waktu itu ada juga yang terlibat. Walaupun kemudian mundur secara teratur karena memang sudah berencana buat partai sendiri. Diskusi itu meruncing, memanas yang berujung pada pengunduran diri saya sebagai Sekjen SIRA. Dan saya fokus kemudian untuk pembentukan partai Aceh. Atau waktu itu masih partai GAM sebenarnya, belum ada partai Aceh. Nah, jadi salah satu yang saya ingat diskusi saya dengan teman-teman di SIRA, saya mengatakan bahwa kalau SIRA ini menjadi partai, maka ruh dari organisasi ini sendiri akan menjadi hilang. Karena tidak mungkin sebuah partai politik dia akan memperjuangkan referendum sebagai tujuan partainya. Nah, sedangkan SIRA dibentuk adalah untuk memperjuangkan referendum. Nah, sedangkan partai yang akan dibentuk oleh GAM itu adalah sebagai konsekuensi permintaan pihak GAM sendiri di dalam poin perdamaian. Nah, karena memang GAM sudah memutuskan setelah berdamai akan berjuang lewat mekanisme politik, jalur politik. Nah, SIRA sendiri kan tidak istilahnya walaupun kita mendukung tetapi tidak punya peran penting di dalam proses MOU itu dan juga tidak akan bisa meliding proses perdamaian ini. Nah, kalau kita jadi partai, otomatis kita akan mengaburkan visi misi dan juga sejarah berdirinya SIRA. Nah, jadi proses itu tajam dan juga berujung pada saya mengundurkan diri. Dan sayangnya hari ini organisasi SIRA sudah tidak ada lagi. Partai SIRA pun ya walaupun hari ini masih sudah jadi partai, ada kursi, tetapi juga tidak lagi mengemban semangat rakyat Aceh sebagaimana tergambar ketika demo referendum pada tahun 99. Itu yang kita sayangkan. Nah, Bang, dengan sejarah Abang menceritakan tadi menarik sekali, Bang. Partai Aceh lahir di Aceh. Dari perjalanannya lahirlah UPA, segala macam yang diinginkan Aceh untuk menjadi sebuah daerah dan mengembalikan kejayaannya, tentu di bawah naungan NKRI. Sedikit mengulik dan tentunya saya melihat perkembangan Aceh sangat signifikan. Kita mau bicara hal-hal yang sangat-sangat menarik saat ini, Pak. Karena Abang sendiri juga bukan orang baru bicara tentang politik karena juga berjalan dari sejarahnya tadi, Bang. Saya ingin mengulik di sini, Bang. Ketika hari ini UPA sudah hadir di Aceh, berapa persen, Bang, UPA itu sudah berjalan sebagaimana mestinya?
menurut pandangan abang?